Pengakuan dosa terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan di dalam doa. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Di kesempatan ibadah Rabu Abu malam ini, kami bersyukur atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami bisa hadir bersama melalui virtual pada malam ini untuk bisa mendengarkan
sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau rencanakan dalam diri kami, melalui firman yang akan kami baca dan mendengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan pada diri kami. Melalui sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Penti Kurniasari, kami percaya bahwa urapan-Mu ada atas beliau terus mengalir, sehingga apa yang disampaikan beliau merupakan ungkapan isi hati Tuhan. Kami anak-anak-Mu, berikan pada kami hati yang tulus bersedia dan setia untuk diajarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah Rabu malam ini terambil dari Injil Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Yang demikian bunyinya. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyidir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena firman Tuhan diperdengarkan kepada kita untuk menuntun kita selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Renungan saat ini diberi judul, Sulitnya Menyadari Diri Sebagai Orang Berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah, di dalam doa-doa, tentu selalu kita panjatkan permohonan ampun. Mohon pengampunan atas segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Namun sadarkah kita bahwa sesungguhnya
kita masih sering menjalani pertobatan kita dengan kurang sungguh-sungguh. Karena di dalam pertobatan seharusnya lah nampak kehidupan baru, menanggalkan kehidupan lama. Kehidupan yang selalu diperbaharui, menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi nyatanya kita masih menjadi pribadi pembenci, pendendam. Kita masih menjadi pribadi yang kasar. Kita masih sering suka berbuat dosa dan tidak setia kepada perintah Tuhan. Sulit orang menyadari diri sebagai orang yang berdosa, bersalah. Sebab mengaku dosa mengandung banyak konsekuensi. Mengaku salah mengandung banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Mungkin ketika kita mengaku dosa, mengaku salah, kita akan menanggung malu saat keburukan satu persatu terungkap. Orang akan berpikir negatif, kita tidak lagi menjadi pribadi yang banyak teman, dikagumi, dan akan kehilangan banyak hal. Lalu kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang sibuk. Sibuk menutupi kesalahan dan dosa kita dengan mencari pembenaran. Kalau toh nanti terlihat buruk, gak elek-elek nemen. Tersamarkan. Kita pun juga sibuk menimpakan kesalahan kita kepada orang lain. Saya menjadi seperti ini oleh karena pasanganku. Aku menjadi seperti ini karena orang tuaku terlalu menekan. Aku menjadi seperti ini karena orang itu. Kita sibuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. Dan dalam kondisi seperti ini, sulit bagi kita untuk jujur bahkan terhadap diri kita sendiri. Apalagi di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang penuh dengan cemar dan orang-orang yang butuh untuk Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi memperlihatkan bagaimana dahsyatnya bencana yang terjadi. Belalang yang menyerang bangsa Israel. Sampai ketika siang pun terlihat malam. Sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Mungkin suasananya dengan konteks yang berbeda hampir sama dengan situasi kita saat ini. Belalang yang Tuhan kirimkan bukan semata-mata dipandang sebagai murka Tuhan. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Belalang bukan sekedar menunjukkan kemarahan Tuhan, tetapi lebih besar daripada itu, menjadi tempat bagi Tuhan untuk memanggil kembali umat yang dikasihinya. Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepadanya. Dan panggilan ini pun juga sama, saat ini diperdengarkan kepada kita. Tuhan menginginkan kita untuk datang mendekat dengan jujur mengakui segala kesalahan, kelemahan, dan juga dosa-dosa kita. Tanpa ada yang ditutup-tutupi di hadapannya. Tunjukkan, akui, tetapi bukan hanya sekedar kata-kata. Tunjukkan dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Seperti di dalam bacaan kita tadi, mulai dari anak-anak yang masih menyusui sampai orang dewasa. Ketika panggilan ini diperdengarkan, tunjukkanlah dirimu di hadapan Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang sungguh-sungguh, tanpa
tutupi di hadapannya. Dan mari bersama-sama kita meminta belas kasihan Tuhan, seperti yang digambarkan di ayat 17. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Biarkanlah ini juga menjadi ungkapan hati kita. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu ini. Dan pasti Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kehidupan yang damai bersama dengan Tuhan dan sesama, bersama juga dengan keluarga kita. Bertobatlah selagi Allah berkenan. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi, menyesali segala kesalahan, dosa di hadapan Tuhan. Dipersilahkan. Abu adalah gambaran kita. Hanya abu, debu, tidak lebih. Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Apapun juga saat ku datang ke dunia,
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kini bersama kita memasuki masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut kehendak Tuhan. Dengan merendahkan hati kita menjalani 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang, dan memberi sedekah. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk menerima peringatannya bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bersama kita akan masuk dalam prosesi pengolesan abu. Menatap wajah
Bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita oleh karena Tuhan menyatukan kami di awal masa Prapaskah ini. Kami dapat membangun ibadah Rabu Abu yang mengingatkan kepada kami, inilah kami. Kami adalah abu, debu, tidak lebih. Diri kami yang lemah ini sungguh Engkau kasihi dengan kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, begitu istimewanya kami di hadapan-Mu, dan oleh karena alasan kamilah Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Sungguh kami bersyukur. Di masa Prapaskah ini Tuhan, mampukanlah kepada kami untuk memasuki pertobatan dengan lebih mendalam, melihat keberadaan diri kami dengan utuh. Kami mampu untuk menanggalkan ego, kesombongan, ketamakan, dendam, sehingga kami dimampukan untuk terus membenahi diri dari hari demi hari. Dan hidup kami akan menemukan damai bersama dengan Tuhan dan juga sesama kami. Oh Tuhan, kami sungguh rindu untuk diperbaharui. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan oleh karena itu, sinar terang kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong kami semua. Selama 40 hari, kami ingin belajar mematikan ego kami. Kami belajar untuk lebih peka terhadap apa yang Tuhan harapkan. Kami ingin lebih dekat kepada Tuhan dengan disiplin-disiplin rohani yang akan kami terapkan. Sehingga sungguh Tuhan, pengampunan Tuhan akan sungguh kami rasakan. Penyesalan kami bukan hanya di bibir saja, tetapi sungguh nyata lewat perbuatan-perbuatan yang kami tunjukkan di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, pada hari ini kami berdoa, bersyukur atas setiap berkat yang kami terima, terutama di tengah pasamuan. Ketika beberapa saudara kami yang berjuang melawan COVID-19 dan hari ini kami dapat menyaksikan bahwa saudara-saudara kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga di rumah. Ini merupakan kabar sukacita bagi kami semua. Kiranya saudara kami dipulihkan dengan sempurna kesehatannya dan kembali dapat beraktivitas. Kami berdoa bagi saudara kami yang masih berjuang, kepada keluarga Bapak Yoga, Ibu Tia,
di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Indramati. Kami mohon berkat Tuhan tercurah atas saudara kami ini, demikian juga saudara kami yang masih terbaring sakit di rumah sakit. Mbak Atim, saudara kami yang masih dalam masa pemulihan, Ibu Sri Wiono, Bapak Marianto, Ibu Tri Sunu, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa, kiranya saudara kami pun Tuhan pulihkan dari segala sakit penyakitnya. Tuhan angkat dan Tuhan gantikan dengan berkat terbaik berupa kekuatan kesehatan. Kiranya saudara-saudara kami tidak kehilangan semangat dan sukacita, namun terus berpengharapan hanya kepada Gusti Yesus sebagai tabib yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami seluruh warga jemaat selalu mendukung di dalam doa. Kami bersehati untuk terus memohon kepada Tuhan. Kiranya kami semua, seluruh warga jemaat Tuhan, ada di dalam perlindungan kasih Tuhan, sehat, kuat, semangat di dalam menjalani kehidupan, terutama di tengah pandemi ini. Ada juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, mendidik putra-putri terkasih, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tuhan, kami memohon Engkau juga turut campur tangan di dalamnya, sebab kami hanyalah debu. Kami tidak mampu untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang menekan berat tanpa pertolongan Tuhan. Berikanlah roh hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga setiap persoalan kami dapat segera terselesaikan dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan di tengah pandemi ini yang masih berlangsung. Sungguh Tuhan, kami rindu kapan semuanya dapat terselesaikan. Kami rindu untuk dapat kembali beraktivitas dengan tenang tanpa was-was. Kami sadar betul Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas juga dari dosa-dosa kesalahan kami sebagai manusia, yang tidak sungguh-sungguh bisa hidup dengan baik dengan sesama kami. Kami yang Tuhan utus untuk memelihara bumi ini, namun justru kamilah yang mengacaukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini bersama-sama kami memohon ampun. Kami sadar akan kesalahan kami. Namun kami juga memohon kekuatan Tuhan untuk kami dapat terus berjuang bersama, memberikan yang terbaik, sehingga pandemi ini akan segera berlalu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan persekutuan kami ya Tuhan, kehidupan keluarga kami, biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menguasainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya persembahan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami menutup doa syafaat kami dengan doa yang begitu indah, yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa
dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kembali menjalani kehidupan. Bela pertobatan kita tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi akan senantiasa menyemangati kita untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang demikian, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari bersama menjaga hidup. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, masuklah masa pertobatan dan dengan mata hati tertuju kepada Allah, agar kita dapat melihat kehadirannya dalam masa Prapaskah ini. Kami akan mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tulus dan tanpa paksaan sambil memuliakan Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menuntun kita memasuki pertobatan yang sungguh-sungguh, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Bapa, terima kasih.
Mbak Lulu masih unmute mikrofonnya, Mbak. Ibadah Rabu Abu sudah usai. Namun bukan berarti telah selesai semuanya. Ini merupakan awal dari memasuki masa Prapaskah. Dengan menyadari diri sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu butuh pertobatan, perkabungan, introspeksi diri, pendekatan di dalam Tuhan. Tindakan berpuasa atau berpantang secara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Oke, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Namun sebelum kita keluar, kita live, kita akan foto bersama dulu, nggih. Monggo. Mas Teddy mungkin bisa jilid untuk ambil foto. Oke, sebentar. Saya pakai kacamata dulu ya. Ya, Bapak Ibu, saya enggak tahu ini Bapak Ibu ada di halaman berapa, tapi ini ada 2 halaman, jadi saya ambilnya 2 kali. Saya akan hitung 1 sampai 3 itu untuk halaman pertama, nanti saya hitung lagi 1 sampai 3 untuk halaman yang kedua. Jadi posenya tetap tersenyum terus sampai saya minta untuk senyumnya selesai. Sebentar, ini ada yang 93 partisipan hanya 2 kotak saja, Pak. Ya, di tempat saya Oke. hanya 2, Bu. Siap. Jadi Tidak lama-lama kita berfoto. Ya. Ya, sebentar. Saya buka WA dulu, saya share ke grup majelis, setelah itu langsung. Ya. Matur nuwun, Bu. Sami-sami, jangan keluar dulu, nggih. Jangan keluar dulu. Senyum dulu, nggih. 1, 2, 3. Bentar. Ini masih halaman yang pertama. Mas. Halaman yang kedua, monggo senyum lagi. 1, 2, 3. Sebentar, saya coba lihat dulu hasilnya. Ampun. Jadi Bapak Ibu, demikian, dan anak-anakku sekalian semuanya tetap sehat. Mari memasuki masa Prapaskah dengan pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Terus diberkahi. Berpuasa. Sehat keluarga. Ya, sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Hati-hati di jalan. Terima kasih untuk panitia luar biasa. Mesti berkaitan. Terima kasih Mas Teddy. Mesti panjang harus kita kerjakan Terima banyak Mas sehat. Teddy. Chris, cuma berdua Pak Terima kasih Chris. semua panitia. Hati di jalan. Halo Bu Puji. Terima kasih semuanya. Hati di jalan.